Perkenalkan, saya adalah Yasintus Yuda Arnoldus. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tayangan video pembelajaran saya di SMP Sin Carlos Bengkulu. Selamat menyaksikan. Karena pembelajaran akan dimulai pukul 8, saya terlebih dahulu menyapa anak-anak sebelum pukul 8 untuk memastikan kesiapan mereka dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran hari ini. Saya menyapa dengan menanyakan kabarnya, kemudian kita akan memulai pembelajaran pada pukul 8. Jadi saya minta anak-anak untuk mempersiapkan dirinya sebelum belajar. Nah, setelah saya menunggu kurang lebih 5-6 menit, ternyata baru 2 anak yang menjawab. Kemudian saya menanyakan kembali bagaimana kesiapan anak-anak ya. Saya menanyakan kok baru 2 anak yang menjawab, apakah anak-anak sudah siap? Dan akhirnya semakin banyak anak-anak yang menjawab pertanyaan saya tadi. Maka kali ini saya meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran berlangsung. Oke, saya meminta Yesa untuk memimpin doa, bisa menggunakan voice note. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita bersatu dalam doa. Saya pemimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau masih dapat mengumpulkan kami untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Dan semoga Engkau senantiasa melindungi kami dari bahaya bahaya dan serta lindungilah kami hingga selesai pembelajaran hari ini. Dan juga lindungilah Bapak Ibu guru kami yang sedang mengajar. Semoga Engkau tetap memberikan kesehatan kepada mereka dan senantiasa Engkau berikan perlindungan-Mu kepadanya. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, karena sudah dipimpin doa oleh Yesa, saya sampaikan terima kasih. Yesa telah memimpin doa kita. Selanjutnya, saya bertanya tentang kesehatan para siswa ya, sekaligus mengecek kehadiran anak-anak. Saya minta anak-anak untuk mengungkapkan nama, kemudian hadir dengan emoticon yang menandakan perasaan mereka hari ini. Baiklah anak-anak, saya akan melihat kehadiran anak-anak. Saya mohon anak-anak dapat mengirimkan nama, kemudian mengungkapkan hadir dan diiringi emoticon yang menandakan perasaannya hari ini. Nah, anak-anak mengirimkan namanya dan hadir, saya langsung mengecek di daftar presensi. Yesa hadir, Deandra hadir, Gracia hadir, Hana hadir. Nah, di sini terlihat bahwa ada anak-anak yang menunjukkan emoticon senyum gembira, namun ada anak-anak yang menunjukkan emoticon sedih seperti Claudia. Saya sapa, saya tanya, Claudia kenapa? Perasaan hatinya lagi tidak baik ya. Kemudian ada lagi di sini ada Agni tadi ya. Nah ini Agni, dia ngantuk. Saya sapa, ayo Agni kita semangat. Ini ada yang senyum-senyum, kemudian rata-rata menunjukkan sikap yang positif, sikap yang baik ya. Oke, kalau dia kita semangat ya, hari ini saya memberikan kalimat positif. 17 siswa dari total 22 siswa. Saya meminta untuk anak-anak mengingatkan, ayo teman-teman kita ingatkan teman kita yang belum hadir ya bisa ikut bergabung belajar bersama. Terima kasih. Setelah menanyakan kesiapan, kemudian mengecek kesehatan perasaan anak-anak, kemudian mengecek kehadiran, saya menanyakan kembali bagaimana keadaan jaringan di rumah masing-masing, apakah ada kendala, mengingat hari ini hujan sangat deras di Kota Bengkulu. Hari ini hujan deras.
Oke, ada yang kurang baik ternyata. Oke, ada yang hadir lagi. Si Devi Grace hadir. Ada yang bagus jaringannya, ada yang tidak bagus. Puji Tuhan masih aman, masih baik, Pak. Oke, saya memberikan aura positif kembali. Mari kita berdoa. Semoga jaringan kita di rumah masing-masing tidak terjadi kendala sehingga kita bisa belajar tanpa ada halangan suatu apapun. Ini sudah mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya saya mengajukan pertanyaan apersepsi. Pertanyaan apersepsi ini karena materi pembelajaran saya itu tentang kemagnetan, tentang magnet dan cara membuat magnet pada hari ini, maka saya akan mengajukan pertanyaan apersepsi dulu. Apakah kalian tahu tempelan karakter pada lemari pendingin atau kulkas? Oke, nanti kan takut anak-anak yang apa ya, tempelan kulkas saya cari di Google untuk saya kirimkan ke anak biar anak tahu, oh ini loh tempelan yang ada di kulkas itu. Jadi ini saya salin gambar, saya paste di sini, saya tuliskan seperti ini ya nak. Oke, tahu ya mengapa benda tersebut dapat menempel di kulkas? Karena ada magnetnya Pak, karena ada tempelannya terdapat magnet. Ini mereka menjawab, ternyata jawabannya benar semua karena ada magnetnya. Saya berikan penegasan, oke benar semua karena pada tempelan tersebut magnet yang dapat menempel pada kulkas. Tuh. Selanjutnya saya berikan pertanyaan. Jadi apa magnet itu nak? Karena ada terjadinya elektromagnetik benda tersebut dan dinding kulkas. Oke, terima kasih Jocelyn. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda logam yang ada di sekitarnya. Baik, Grace. Sekarang saya pancing lagi, apakah semua logam dapat ditarik oleh magnet gitu ya? Mereka menjawab tidak semua logam dapat ditarik magnet. Saya sebutkan lagi, saya tanyakan lagi contohnya apa. Bagus, ini sudah menunjukkan bahwa pengetahuan awal mereka cukup baik. Nah, untuk memperjelas saya sampaikan lagi. Oke, maksudnya yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Nah, tadi ada yang salah menjawab ini ya, tapi dia menghapusnya. Ini contohnya seng, bismut, seng, emas, timah. Oke, nah ternyata pengetahuan awal mereka sangat baik. Oke, saya berikan penegasan. Oke, terima kasih. Ada beberapa logam yang ternyata tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah aluminium, emas, tembaga, dan lain-lain. Selanjutnya, saya mengirimkan gambar sebuah magnet ya. Kemudian saya berikan pertanyaan. Ini adalah sebuah magnet yang ada di laboratorium. Gambar apa ya? Magnet batang. Oke, Hana, baik jawabannya. Selanjutnya, kenapa warnanya berbeda antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Karena untuk membedakan kutub utara dan kutub selatan, untuk membedakan kutubnya. Oke, ternyata pengetahuan mereka sudah sangat baik sampai sejauh ini, menjawab semua pertanyaan saya dengan benar ya.
Jadi ini juga bisa saya gunakan sebagai pengetahuan awal mereka yang cukup atau sangat baik. Ya, saya sampaikan baik, jawabannya sungguh luar biasa. Anak semua sudah sangat paham dengan magnet ya. Selanjutnya saya kirimkan video tentang magnet. Ini yang saya lakukan barusan sendiri ya. Video ini berisi tentang magnet, dimana kalau magnet itu kutubnya sejenis maka akan tolak menolak, kutubnya berbeda jenis dia akan tarik menarik. Tanyakan, kenapa pada video tadi ada yang saling menolak dan saling menarik? Ini pertanyaan lebih mendalam lagi. Terus jawabannya, kalau kutubnya sama didekatkan akan tolak menolak, kalau kutubnya berbeda akan saling tarik menarik. Oke, terima kasih yang sungguh luar biasa. Saya menanyakan, apakah pada saat di sekolah dasar anak-anak pernah buat magnet? Ada yang pernah membuat magnet dan ada yang tidak pernah membuat magnet. Oke, bagi yang pernah, cara membuat magnet itu bagaimana ya? Tanya ya, untuk memancing lagi, pancingan terus agar mereka belajar mengingat yang pernah mereka lakukan. Ada yang menjawab digosok, ada yang induksi, ada yang langsung menjawab 3 induksi, elektromagnetik, dan menggosok. Baik sekali anak-anak, induksi, elektromagnetik, dan menggosok. Apa sih perbedaan dari ketiga itu? Saya ingin bertanya ya. Digosok itu menggosokkan benda tidak bermagnet dengan magnet. Karena ada jawaban yang lebih baik. Ini contohnya adalah meme. Induksi itu didekatkan dengan magnet, elektromagnetik itu dialiri arus listrik, digosok logam digosok dengan magnet secara satu arah. Saya jawab, baik, ini adalah jawaban yang paling tepat ya anak-anak. Oke, ini Jenpin sudah mengirimkan foto hasil dia membuat elektromagnetik. Dia membuat elektromagnetik dengan kawat tembaga, kemudian dililitkan pada sebuah paku. Coba dekatkan dengan logam besar dan logam kecil, apa yang akan terjadi? Tanyakan demikian, apakah magnet bisa mengangkat logam kecil dan besar? Jadi saya tanyakan, jadi bagaimana itu maksudnya, kok tergantung kekuatan magnet? Hanya bisa logam kecil yang bisa saya angkat, Pak. Kenapa kok logam kecil saja yang bisa diangkat, sedangkan logam besar tidak? Kekuatan magnet tergantung lilitan dan kuat arus listrik. Kalau di percobaan menggunakan baterai 1,5 volt, kemungkinan besar hanya logam kecil yang bisa ditarik, Pak. Itu kalau menurut saya. Itu jawaban dari meme. Magnet itu ada 2 jenis, magnet permanen terbuat dari tembaga, ini yang sangat kuat. Nah, yang satu lagi magnet non permanen yang sifat magnetnya cepat hilang sehingga kekuatan magnetnya lemah. Jawabannya di luar ekspektasi ini ya, karena saya hanya menginginkan jawaban itu sebenarnya ya karena nggak kuat magnetnya gitu ya. Kenapa hanya logam kecil yang bisa terangkat dan logam besar tidak? Ya betul, saya sampaikan seperti itu. Jadi jawabannya cukup sederhana sebenarnya. Ya karena magnet tersebut tidak kuat. Terus bagaimana cara kita membuat magnet yang lebih kuat? Ini tidak perlu dijawab. Oke, ini saya sampaikan rambu-rambu pembelajaran secara sederhana agar anak-anak juga paham sesuai dengan bahasa yang digunakan anak-anak sehariannya. Menjelaskan garis besar kegiatan itu, saya selanjutnya membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok. Namun sebelumnya saya berikan dulu indikator pencapaian kompetensinya untuk pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa capaian melalui diskusi kelompok, menjelaskan pengertian magnet, menjelaskan sifat-sifat magnet, menjelaskan cara membuat magnet sementara dengan cara digosok, membuat magnet dengan cara induksi, membuat magnet dengan cara elektromagnet, kemudian
dapat merancang alat yang memanfaatkan kekuatan magnet, kemudian nanti bisa membuat pancingan ikan elektromagnetik, kemudian melalui video conference yaitu Google Meet atau Zoom nanti ya, peserta didik dapat mempresentasikan hasil alat yang mereka buat. Oke, kelompok sudah saya bagi sebelumnya. Sekarang saya masuk ke kegiatan inti, yaitu orientasi pada masalah. Ya, tahu, ternyata mereka tahu ya. Nah, ini jangan dijawab dulu, nanti kita akan jawab melalui kegiatan bersama kelompok. Jadi saya akan membagikan lembar kerja yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini. Siswa diberi waktu, saya berikan waktu selama kurang lebih 20-30 menit untuk membahas lembar kerja ini. Karena ini sudah masuk kegiatan di dalam kelompok, maka saya akan langsung memantau kegiatan ini di dalam kelompok kecil. Kalau ini tadi kelompok kelas besar, maka saya cari di dalam kelompok kecil. Di sini ada yang sudah mulai, udah coba, ini ada yang lagi mencoba, kemudian ini ada yang screenshot lembar kerjanya agar lebih mudah ya, lebih mudah untuk bisa dijawab ya. Jadi nggak apa-apa tulis tangan untuk menjawabkan pertanyaan di dalam kelompok tadi. Ada pertanyaan ya. Ini gunanya kenapa saya jawab di sini, agar informasi ini berguna bagi seluruh peserta didik. Sampaikan di grup besar. Ini kan ada pertanyaan, kerjain LKS-nya perwakilan saja atau setiap anak juga. Kan saya sampaikan. Oke, saya memberikan kalimat motivasi lagi. Oke, semangat teman-teman. Makanya saya terkait temuan masalah agar kita bisa selesaikan bersama ya. Ternyata mereka sangat aktif ya. Ini baru memulai menjawab. Mau dibahas dari percobaan berapa? Percobaan 1. Di sini dimulai dari lilitan 20 pakai 1 baterai, terus 25 pakai 1 baterai juga. Terus didekatkan ke logam besar, bisa keangkat kah gitu. Ini mereka saling share. Apakah sudah mulai? Sudah Pak, mari saling memberikan jawaban dan foto kegiatannya di sini. Sampaikan demikian ya. Dan ini juga nggak apa. Bagaimana pengaruh banyaknya lilitan kawat pada ikan yang terpancing? Itu guys, menurutku pengaruhnya itu kekuatan medan magnetnya lebih kuat. Jadi semakin banyak lilitan semakin kuat juga medan magnetnya. Bisa buat kemudian di foto atau video ini. Nah ini dia mencoba, kalau 20 lilitan logam kecil keangkat, bisa sambil difoto. Jadi biar teman-teman yang lain bisa lihat. Ini saya copy untuk kelompok yang tadi yang belum melakukan diskusi ini. Oke, ini baru 20 nih dia menampilkan hasil percobaannya. Kalau 20 lilitan dia bisa mengangkat logam yang kecil ya, tapi tidak bisa untuk mengangkat logam yang besar. Ini baik sekali kelompok ini saling memberikan jawaban. Menurut saya semakin banyak lilitan semakin kuat medan magnetnya. Menurut pendapatku Grace, kalau semakin banyak lilitan kawatnya maka kekuatan magnet akan lebih besar dalam menarik ikan magnet. Tuh, jadi keren nih. Nah, saya bisa menilai secara individu langsung, menyajikan hasil percobaannya. Ternyata logam kecil tidak terangkat untuk 20 lilitan, logam besar juga. Mau dicoba yang 25. Oke, ini mungkin, nah karena logam dianggap kecil padahal itu sudah terlalu besar. Nah, saya jelaskan ya, karena mungkin ini terlalu besar logam besarnya dan logam kecilnya. Coba saya lebih kecil lagi logam kecilnya. Mereka saling mencoba nih. Tadi 1 baterai 20 liter, 25 liter. Nah, tadi 20 sama 25. Sekarang saya pancing lagi.
coba menggunakan lilitan yang lebih banyak, tidak hanya 20 dan 25. Siapa tahu kan dengan menggunakan lilitan yang lebih besar, tadi kan katanya, kata teman-teman, kata anak-anak itu kalau menggunakan lilitan semakin banyak itu semakin besar. Tapi yang dicoba hanya 20 dan 25 lilitan. Bagaimana kalau lebih? Itu pertanyaan saya, pancingan lagi ya. Oke, ini ada yang bertanya, kalau saya pakai ini aja boleh tidak? Boleh kok. Silahkan, bisa coba dan dieksplor sejauh mungkin. Jadi anak-anak saya minta untuk mengeksplor, tidak hanya sesuai dengan lembar kerja yang diberikan ya, boleh lebih jauh dari petunjuk yang diberikan. Ini keren, dia langsung mencoba nih menggunakan satu baterai logam, kemudian dia bisa menarik jarum pentul. Lihat, ini bukti bahwa ia melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh. Sampaikan waktu diskusi tinggal 10 menit lagi ya, agar waktu ini tidak terlalu molor dari jam yang sudah ditentukan. Mereka saling bertanya, karena ada satu teman yang tidak bisa melakukan percobaan sehingga dia bertanya, penasaran, menjawab penasarannya, maka teman yang melakukan percobaan tadi mencoba melakukan percobaan untuk temannya agar temannya bisa melihat secara virtual. Untuk logam besar 20 lilitan bisa mengangkat tapi tidak tahan lama, 25 lilitan bisa mengangkat lebih lama daripada 20 lilitan. Untuk 35 lilitan bisa mengangkat dengan sempurna. Ini jawab dari Yesa. Nah, di sini ada yang nyoba 2 baterai. Ternyata nyetrum. Nah, nanti gimana ini Pak? Nah, itu panas mungkin, bukan nyetrum. Karena bila kutub positif itu bertemu dengan negatif pada baterai secara langsung, jadi menggunakan kabel positif langsung yang negatif, maka akan terjadi konsleting, itu yang menyebabkan panas. Jadi saya jelaskan seperti itu. Oke, selanjutnya saya mengirimkan link Zoom untuk nanti anak-anak bisa join pada pukul 9.30 untuk melaksanakan presentasi. Ini untuk percobaan pertama tadi, yang 30 lilitan. Untuk logam kecilnya tadi terangkat ya. Oh, logam Ya. besarnya juga terangkat. Keren. Selesai. Bagaimana pengaruh banyaknya lilitan? Pertanyaannya itu. Semakin banyak jumlah lilitan, maka sifat kemagnetannya semakin besar. Semakin banyak jumlah lilitan, maka sifat kemagnetannya semakin besar atau gaya tarik magnetnya juga semakin besar. Oke, bagus. Mungkin ada tanggapan teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, Pak, kalau semakin banyak jumlah lilitan, maka daya yang dihasilkan semakin besar, sifat kemagnetannya juga semakin besar, sehingga dia bisa mengangkat logam-logam yang besar maupun yang kecil. Kalau lilitannya dikit, maka kemungkinan dia cuma bisa mengangkat yang kecil saja, Pak. Oke, bagus ya. Bagus, itu pertanyaan yang pertama. Selamat pagi. Hari ini saya, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat pemancing ikan dari elektromagnetik. Tujuan membuat alat ini adalah untuk membuat pemancing ikan elektromagnetik. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ada batu baterai sejumlah 2 buah, kawat tembaga, logam besar 2 buah, logam kecil 2 buah, dan selotip. Kemudian kami melakukan percobaan dengan melilitkan kawat pada logam lilitan sebanyak 20 lilitan dan 25 lilitan. Kemudian dari hasil yang kami percobakan itu mendapat data sebagai jumlah baterai dengan jumlah baterai 1 buah dan logam menggunakan logam kecil
dengan banyak lilitan 20 mampu mengangkat memancing ikan yang kecil, namun dia memancing ikan yang kecilnya itu tidak sampai terlalu terangkat di udara, masih terangkat namun masih dekat dengan tanah. Kemudian untuk lilitan yang ke-25, memancing ikan kecilnya terangkat, bisa agak jauh dari tanah. Kemudian menurut kelompok kami, pengaruh banyaknya lilitan kawat pada ikan yang terpancing itu, semakin banyak lilitan semakin kuat, jadi semakin tinggi karena berhubung dengan kekuatan dari elektromagnetik tersebut. Kemudian pengaruh ukuran logam pada ikan yang terpancing itu, kalau menurut kelompok kami, semakin besar logam maka semakin kuat kekuatannya. Kemudian pengaruh batu baterai pada ikan yang terpancing adalah jika memakai 2 buah baterai, maka kekuatan magnetnya lebih kuat daripada hanya memakai 1 baterai saja. Logam kecil yang diangkat juga terangkat lebih tinggi atau kuat dibandingkan pada percobaan sebelumnya dengan menggunakan 1 baterai. Hal ini dikarenakan oleh elektromagnetik dan dayanya yang dihasilkan lebih besar. Kemudian untuk menandakan apa banyaknya ikan yang terpancing itu kami belum dapat untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian untuk kesimpulannya dari kelompok kami yaitu semakin banyak jumlah lilitan pada logam besar maka akan menghasilkan gaya tarik dengan logam yang lebih kuat juga. Pada percobaan di kelompok kami menyimpulkan bahwa jumlah lilitan 20 bisa mengangkat logam kecil namun tidak begitu kuat, yang dimana logam kecil tersebut hanya terangkat namun tidak terlalu jauh dari tanah. Jika dililit sebanyak 25 kali, logam kecil yang kami dapat terangkat di atas tanah, agak jauh dari tanah. Lalu jika dibandingkan dengan pemakaian 2 buah batu baterai, maka lebih kuat daripada menggunakan 1 buah batu baterai. Jika pada 1 baterai benda logam kecil kami masih goyang-goyang, tidak terlalu kuat gaya magnetnya, namun jika memakai 2 batu baterai, maka logam kecil kami terangkat lebih baik, tidak goyang-goyang. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Dong, keren. Ini tadi ya percobaan yang dilakukan ya. Oke, jadi ini gambar dari percobaan pertama kami, yaitu menggunakan 1 buah baterai dengan 20 lilitan. Kami mencoba untuk mengangkat sebuah jarum pentul, dan hasil yang didapat adalah jarumnya itu terangkat, namun dia tidak terangkat terlalu jauh dari tanah, jadi kurang lebih masih ada di atas tanah dikit gitu, Pak. Oke, terima kasih. Ini berapa lilitan ini? 25 mungkin, Pak. Oh, ini untuk 25 lilitan ya. Selamat pagi semuanya. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah salah satu percobaan 1 baterai mengangkat logam kecil dengan menggunakan 25 lilitan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuat pemancing ikan elektromagnetik dengan menggunakan 2 buah batu baterai, kawat tembaga, 2 buah logam besar, 2 buah logam kecil, dan selotip. Hasil dari percobaan kami, pada pembuatan magnet elektromagnetik dengan menggunakan 20 lilitan dengan paku kecil dan jumlah baterai 1, kami tidak bisa mengangkat ikan kecil ataupun logam kecil. Begitu pula dengan ikan besar. Pada 25 lilitan, kami bisa mengangkat sedikit ataupun ikan kecil itu atau logam bisa terangkat sedikit dari permukaan. Sedangkan pada ikan besar tidak bisa terangkat sama sekali. Pada paku besar dengan jumlah baterai 1, kami menggunakan 20 lilitan bisa terangkat tapi tidak bertahan lama ataupun langsung jatuh ataupun masih goyang-goyang. Sedangkan pada ikan besar ataupun logam besar sama sekali tidak bisa terangkat. Pada 25 lilitan dengan jumlah paku lebih besar dengan jumlah baterai 1 bisa mengangkat lebih lama
daripada 20 lilitan. Sedangkan pada 35 lilitan bisa mengangkat lebih tahan lama dan tidak goyang-goyang ataupun lebih baik daripada jumlah-jumlah lilitan sebelumnya. Sedangkan ikan besar tidak bisa terangkat. Yang kedua, pada jumlah baterai 2, kami bisa mengangkat ikan kecil dengan lumayan sempurna. Begitu pula dengan jumlah 25 lilitan. Sedangkan dengan jumlah ikan besar, kami tidak bisa terangkat sama sekali. Kesimpulan, bagaimana pengaruh banyak lilitan pada ikan yang terpancing? Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin pula daya tarik magnet logam untuk mengangkat ikan. Jadi, pengaruh sifat kemagnetan tersebut bisa semakin sedikit lilitan, juga semakin sedikit sifat kemagnetan atau semakin kecil. Yang kedua, pengaruh ukuran logam pada ikan yang terpancing. Jika ukuran logam besar, maka dapat mengangkat ikan yang kecil. Sementara, jika ukuran logamnya kecil, dapat mengangkat sedikit ikan kecil, tapi tidak mengangkat ikan yang besar. Yang ketiga, pengaruh batu baterai. Semakin banyak jumlah baterai ataupun semakin besar jumlah voltmeter, jumlah tegangannya, maka kekuatan sifat kemagnetannya untuk mengangkat ikan semakin besar. Menandakan apa banyaknya ikan yang terpancing? Menandakan bahwa magnet bekerja dan kuat serta lilitan baterai berhasil. Maka kesimpulannya, semakin banyak lilitan, maka daya tarik magnet semakin besar. Begitu pula, semakin banyak jumlah baterai ataupun jumlah tegangan, maka kekuatan untuk mengangkat ikan ataupun logam semakin kuat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Sangat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Pak ingin bertanya. Ya. Sebuah magnet itu kan memiliki kutub utara dan kutub selatan atau positif dan negatif. Bagaimana cara kalian bisa menentukan kutub-kutub tersebut? Karena kalau untuk magnet mengangkat sebuah benda, pasti itu harus tarik-menarik. Sekian pertanyaan saya, Pak. Mungkin ada yang bisa menjawab dulu. Boleh teman kelompok, boleh teman-teman yang lain, boleh. Kan dalam di baterai itu kan, maksudnya Renka tadi di magnet ya? Ya. Pada magnet. Kalau kami biasanya terdapat 2 magnet kan, jika didekatkan tertolak menolak gitu, biasanya sama magnetnya misalnya ada selatan dan utara kami dekatkan. Jika tarik menarik, maka kami dapat menyimpulkan bahwa salah satu magnet itu ada yang utara dan ada yang selatan. Jika tolak menolak, kami dekatkan dengan yang pertama kami coba, maka sebelah satunya lagi berarti utara, seperti itu. Jadi dengan percobaan 2 magnet. Begitu, apakah sudah menjawab, Rinka? Nah, sebenarnya seperti ini ya. Secara sederhana, pertanyaan Rinka tadi cukup mudah dijawab. Karena seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana menentukan kutub utara dan kutub selatan untuk menarik benda? Ya tidak bisa. Karena namanya magnet itu pasti menarik logam ya, terutama besi. Udah cukup menarik saja, fungsinya untuk menarik tetapi tidak untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan. Untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan, benar yang dikatakan oleh Hana, dengan cara menempelkan dulu dengan magnet magnet lain. Tetapi ada cara lain untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan yang lebih tepat, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Ada namanya kaidah tangan kanan. Misalnya kalian penasaran, kalian boleh membaca-baca dulu buku atau sumber referensi lainnya. Oke, begitu. Oke, beri aplaus untuk kelompok Hana. Oke, selamat pagi Pak Yuda dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pada kegiatan hari ini kami membuat pemancing ikan elektromagnet. Dan bahan yang digunakan yaitu 2 buah baterai, kawat tembaga, 2 buah logam besar, 2 buah logam kecil, dan selotip. Hasil percobaan yang menggunakan 1 buah baterai, kawat tembaga, dan logam besar, kami dapat menarik logam kecil. Terlihat pada paku di sini. Jadi di sini penggunaan 1 baterai, 1 logam besar dan 1 logam kecil. Di sini terlihat bahwa logam kecilnya dapat tertarik pada logam besar.
Dan satu lagi hasil percobaan yang menggunakan satu buah baterai, satu buah logam kecil. Pada hasil gambar ini, pada foto ini terlihat bahwa logam kecil dapat tertarik dengan menggunakan sekitar 20 lilitan. Dan pada foto ini terlihat bahwa logam kecil dapat menarik logam besar. Jadi yang untuk gambar yang pertama memang benar, itu ada satu logam dan satu logam kecil dan satu logam kecil itu didekatkan dan itu bisa menarik. Namun memang tadi sudah saya coba masih dekat dengan tanah memang. Dan untuk yang gambar yang kedua, yang logam kecil didekatkan dengan logam yang sedikit besar, itu agak sedikit sulit karena yang tertarik hanya ujungnya saja. Jadi untuk itu agak sedikit sulit untuk menangkap ikan yang besar gitu. Pada pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh banyaknya lilitan kawat pada ikan yang terpancing? Dari hasil percobaan kami, semakin banyak lilitan yang dililitkan pada logam, semakin kuat magnet tersebut dapat menarik ikan. Seperti yang terlihat pada gambar tadi, bahwa logam kecil dan logam besar dapat tertarik karena banyaknya lilitan pada logam. Pada pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh ukuran logam pada ikan yang terpancing? Semakin kecil ukuran logam, semakin mudah ditarik oleh magnet. Seperti gambar pada logam kecil yang mudah ditarik oleh logam kecil, sedangkan logam besar yang ditarik oleh logam kecil sulit atau tidak kuat magnetnya. Bagaimana pengaruh batu baterai pada ikan yang terpancing? Mengapa demikian? Karena baterai pada percobaan ini sebagai sumber arus listrik. Sehingga ketika logam dialiri arus listrik melalui kawat, maka logam tersebut menjadi magnet. Karena susunan magnet elementer sudah teratur. Sehingga semakin banyak baterai, semakin banyak arus yang mengalir, akan semakin kuat magnet yang dihasilkan. Pertanyaan keempat, menandakan apa banyaknya ikan yang terpancing? Magnet yang dihasilkan memiliki kuat magnet yang besar, sehingga ikan atau logam dapat tertarik, terutama ikan atau logam yang kecil. Kesimpulan percobaan ini yaitu semakin banyak lilitan yang dililitkan pada logam akan semakin kuat magnet yang dihasilkan. Sedangkan semakin besar kuat arus listrik yang dialirkan, maka makin kuat magnet yang dihasilkan juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mimi dan teman-teman yang sudah melakukan percobaan dengan sangat baik. Baiklah, boleh apabila ada tanggapan atau pertanyaan boleh disampaikan. Silakan. Tadi kan semua kelompok presentasi menjawab banyaknya lilitan pada paku semakin berpengaruh semakin banyaknya kekuatan magnet. Nah, saya di sini mau bertanya alasan kenapa banyaknya lilitan pada paku dapat berpengaruh pada kekuatan magnet. Terima kasih. Banyak lilitan kok semakin kuat gitu kan sederhananya ya, Jocelyn. Oke, silakan Mimi dan teman-teman mungkin. Dari yang saya sempat pelajari, kan arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet. Seperti pada percobaan Ørsted, bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, sehingga ketika kawat dililitkan pada logam, arus listrik yang mengalir akan semakin kuat menghasilkan medan magnet. Mungkin seperti itu. Sehingga ketika semakin banyak lilitan, medan magnet yang dihasilkan arus listrik akan semakin kuat, sehingga magnet tersebut dapat menjadi magnet sementara yang kuat dan dapat menarik logam lain. Mungkin seperti itu, atau ada pendapat dari teman-teman yang lain? Oke, bagus. Mungkin jawaban yang sungguh luar biasa ya dari Meme ya. Karena kita sejauh ini belum kepikiran sampai ke sana, belum belajar sampai di sana. Betul yang dikatakan Meme, menurut percobaan Hans Christian Ørsted, nah itu seorang peneliti ya, peneliti tentang sifat kemagnetan, menyatakan bahwa benda yang bermuatan listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Begitu juga sebaliknya, benda yang memiliki medan magnet itu bisa juga menghasilkan arus listrik. Ini akan kita pelajari nanti ya pada pertemuan selanjutnya. Artinya jika semakin banyak jumlah lilitannya, tentu akan
menghasilkan medan magnet yang akan semakin besar pula. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyaknya lilitan itu berpengaruh pada kekuatan magnet. Begitu Jocelyn dan teman-teman. Menurut pendapat kalian semua anak-anak di sini, apa sih yang sudah kita pelajari dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah anak-anak dapatkan? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Saya Tiara Pak, mau cobanya. Oke, Tiara silahkan. Dari pelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan mengetahui kalau magnet itu adalah sebuah alat untuk menempelkan atau apa, dan di magnet itu terdapat beberapa cara untuk membuat sebuah benda menjadi tarik-menarik ataupun tolak-menolak, dan juga melalui percobaannya dapat dikatakan kalau tidak semua logam itu dapat menarik semua magnet logam lainnya, dan tergantung jenis logamnya yang dipakai. Itu saja Pak, terima kasih, maaf. Kesimpulan yang saya dapat hari ini lebih ke sifat kemagnetan, bahwa terdapat dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan kutub-kutub itu akan tolak-menolak jika didekatkan sejenis, sedangkan jika didekatkan berlawanan. Lalu gaya magnet terbesar itu ya terletak pada kutub itu. Oke, terima kasih Hana. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari percobaan tadi itu, semakin banyak jumlah lilitan dan semakin ukuran logam itu juga mempengaruhi besarnya suatu gaya tarik yang dihasilkan oleh magnet. Kemudian kami juga belajar bahwa magnet elektromagnetik itu bersifat sementara. Terima kasih Rinka. Itu kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Dari sekian kegiatan yang sudah kita pelajari, apakah ada sesuatu yang belum dipahami oleh anak-anak? Refleksi, saya meminta nanti anak-anak untuk menuliskan refleksinya di pembelajaran hari ini di grup WA kelas ya, biar kita bisa saling sharing di sana apa yang sudah saya dapatkan dan apa yang belum saya dapatkan, termasuk kendala di sana. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak bisa mencari informasi di buku maupun di internet tentang cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Ya, cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan selama pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala bentuk persiapan yang sudah dilakukan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya minta salah satu teman untuk memimpin doa. Apakah ada yang bersedia? Oke, terima kasih Cincin sudah bersedia untuk memimpin doa. Silahkan Cincin memimpin doa kita pada siang hari ini. Saya serta teman-teman semua akan memimpin doa secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat berkumpul secara virtual dan dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kami semakin mengerti apa yang telah dipelajari dan dapat mengembangkannya dengan baik. Dan semoga setelah ini kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Cincin ya sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak semua. Kesempatan hari ini kita sudah bisa bersama-sama berkumpul melalui virtual. Salam hangat untuk keluarga di rumah ya. Selalu jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.